Dan kemarin, beberapa hari yang lalu, keluarganya sudah menghubungi saya. Keluarganya meyakini dia gangguan jiwa. Oh iya, berarti bukan musafir ya? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai fenomena sosial keagamaan dari euforia masyarakat terhadap sosok Joko Kendil. Ya, topik ini baru sempat kita bahas teman-teman di kesempatan kali ini karena memang saya memerlukan data konkret dari sosok Joko Kendil ini yang alhamdulillah ya sekarang sudah ada informasi yang jelas mengenai pribadi sang musafir fenomenal ini. Joko Kendil ini teman-teman memiliki nama asli Kusnan, berusia 41 tahun dan berasal dari Kota Demak, Jawa Tengah. Dia mengaku murid dari Syekh Hadi Guntur yang menurut informasi nama asli gurunya itu adalah Kiai Haji Ashhadi dan viral karena menempuh suatu perjalanan dengan cara berjalan kaki yang katanya tujuannya adalah menuju Gunung Muria hanya untuk mengambil sebilah tongkat. Maka demikian dia disebut sang musafir. Namun karena ia mengaku naik macan putih dan katanya didapati dari gurunya tersebut dengan cara berpuasa dan juga jalannya itu cepat, orang-orang malah mengira bahwa beliau ini adalah sosok yang keramat. Di mana Joko Kendil dianggap sedang mengamalkan sebuah tirakat di mana ia harus berjalan kaki untuk mengambil sebuah pusaka, dalam hal ini adalah tongkat. Mungkin karena itu pula lah masyarakat kita akhirnya mengkultuskannya hingga diundang ke rumah-rumah bahkan juga meminta doa kepadanya. Sedari awal, saya pribadi sebenarnya tidak sama sekali mempercayai hal-hal klinik seperti ini. Karena ada begitu banyak pertanyaan di pikiran saya yang sama sekali membuat saya sulit untuk mempercayainya. Dan benar saja, pada akhirnya dikit demi sedikit mulai terbongkar. Di mana ia terciduk itu naik transportasi umum pada kesempatan-kesempatan tertentu dan itu sempat terekam oleh kamera. Nah ini kemudian semakin terang ketika Mas Adi, yakni orang yang pertama kali memviralkan Joko Kendil ini di channelnya itu yakni Sinau Urip, ia kemudian membeberkan fakta dari keluarga Joko Kendil bahwa dia adalah seorang yang mengidap, maaf cakap, gangguan jiwa. Dan kemarin, beberapa hari yang lalu, keluarganya sudah menghubungi saya. Keluarganya meyakini dia gangguan jiwa. Oh iya, berarti bukan musafir ya? Yang pasti beliau berpindah dari satu tempat suci ke tempat suci yang lain atau tempat yang disucikan oleh sebagian masyarakat. Dia ziarah dari satu makam satu ke makam yang lain. Tetapi dia mengaku naik macan putih buat saya, wong iki ketone halusinasi. Seperti itu. Dari channel Jateng Post TV, ayahnya Joko Kendil juga membeberkan informasi detail dari sosok Joko Kendil ini. Dikutip pula dari websitenya, ayah dari Joko Kendil ini bernama Slamet. Dan berdasarkan informasi darinya, nama asli dari Joko Kendil adalah Sudar. Kemudian dikenal dengan nama Kusnan dan sekarang jadi Joko Kendil. Merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, pernah menikah 2 kali, dan pernah jadi dukun 2 kali hingga akhirnya gagal. Akhirnya ia dianggap depresi dan pergi dari rumah hingga saat ini tidak kembali. Sampai pada akhirnya dia viral. Nah walaupun pada akhirnya kita sudah mengetahui kondisi dari sosok Joko Kendil ini dengan gangguan mentalnya, apakah ia depresi, halusinasi, dan sebagainya, sebagai manusia, pada kondisi apapun atas nama basyariah atau sisi kemanusiaan, maka kita tidak boleh merendahkan orang lain. Walaupun ia dalam kondisi gangguan jiwa kan seperti itu. Terlebih Joko Kendil sendiri bukan orang jahat, ya. Ia itu tidak mengganggu dan tidak membuat kerusakan. Hanya karena kita saja yang kemudian memviralkannya, kemudian mengundang simpati, lalu berakhir pada pengkultusan. Fatalnya teman-teman, setelah pengkultusannya, fenomena ini bisa saja menjurus pada hal-hal negatif yang berakhir pada perilaku-perilaku menyimpang yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Sehingga fenomena sosial keagamaan ini menjadi suatu sindrom atau penyakit dalam masyarakat kita yang pada akhirnya ditertawakan oleh orang-orang ateis di luar sana. Padahal Islam sendiri tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Dan itu teman-teman yang akan kita bahas di episode kali ini. Soal kenapa kita itu khususnya masyarakat muslim di Indonesia begitu suka mengkultuskan orang-orang yang nyentrik,
orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang melampaui norma-norma masyarakat, dan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti itu. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com, di kolom deskripsi video, di kolom komentar semat di bawah video ini. Jadi teman-teman, orang-orang di Asia Selatan, di Asia Timur, dan Asia Tenggara khususnya, terlepas agama apapun itu, sangat terobsesi pada tokoh-tokoh sakti, atau secara spesifik kepada tokoh-tokoh yang dianggap suci atau keramat. Waktunya diam aja. Hal ini teman-teman tidak terlepas dari kecenderungan kita yang begitu suka pada perkara mistik dan klinik, yang mungkin ini merupakan warisan budaya dan mental dari leluhur-leluhur kita. Sehingga bahkan ada di antara kita itu yang terobsesi jadi orang sakti. Karena dengan menjadi sakti, ia akan diakui, akan dihargai, dan dihormati oleh masyarakat, atau dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk urusan bisnis atau komersial. Ya tahulah, seperti pengobatan dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan juga teman-teman ada pula santri yang belajar agama hanya pengen sakti. Pengen bisa terbang seperti itu, pengen bisa jalan di atas air dan sebagainya dengan mengamalkan berbagai tirakat dan riyadhah-riyadhah yang sebenarnya agama Islam tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Hal ini tentu salah ya, karena seharusnya kita itu belajar agama itu biar tafaqquh fid din. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yakni ngerti agama supaya kita belajar agama itu agar kita faham tentang agama Islam, agar kita cerdas dan pintar dan dapat membedakan mana orang-orang yang benar-benar keramat dan soleh dengan orang-orang yang ngaku-ngaku keramat dan mensoleh-solehkan diri sendiri. Kan seperti itu idealnya. Nah, karena terobsesi dengan orang-orang sakti itulah yang membuat ada orang-orang yang kepengen banget diakui sakti, yang kemudian dia memanfaatkan cara-cara kotor demi tercapai tujuannya itu. Dan mungkin karena itu pula lah yang membuat kita begitu mudahnya percaya kepada orang-orang yang dianggap sakti dan keramat, bahkan sampai melabeli sebagai waliullah segala, padahal bisa jadi itu semua adalah trik belaka, kan seperti itu. Dulu teman-teman ya, di kawasan Asia Selatan, yang mungkin juga karena dipengaruhi budaya Hindu di India, itu ada kaum yang melakukan tirakat berupa latihan riyadhah-riyadhah berupa zikir dan sebagainya yang dikemas dalam konsep seperti pertapaannya para yogi Hindu yang dikenal dengan kaum fakir. Nah, fakir di sini bukan berarti orang yang miskin seperti itu ya. Fakir di sini teman-teman sebutan kepada orang Islam yang hidupnya asketik, yakni sengaja hidup miskin, sengaja tidak kawin, menyendiri di tempat tertentu, dan sering melakukan latihan batin berupa zikir, wirid, puasa, dan lain sebagainya. Nah, hal ini teman-teman serupa dengan konsep yang ada di Hindu, namanya sadhu, yakni kaum pertapa dari Hindu yang mereka itu hidup asketik, yang mereka itu sengaja miskin, tidak kawin, menyendiri di tempat tertentu, dan sering melakukan latihan berupa tapa, yoga, samadhi, brata, upawasa, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, jika sadhu ini bertapa dengan merapalkan mantra-mantra, maka para fakir ini juga ikutan dengan merapalkan zikir-zikir tertentu. Dan mereka itu sama-sama sengaja hidup miskin, yang bahkan miskinnya itu sampai tidak punya apa-apa. Makanya itu disebut dengan fakir. Nah, biasanya teman-teman kaum pertapa Hindu ini atau sadhu ini karena sudah latihan sedemikian rupa, oleh orang-orang Hindu itu dianggap memiliki kekuatan atau kesaktian. Makanya kaum pertapa ini sangat dihormati di sana. Nah, entah karena akulturasi ataupun asimilasi antara orang Islam dengan Hindu seperti itu, membuat orang-orang Islam di sana itu pengen juga seperti itu. Sehingga pada akhirnya kaum fakir ini juga dianggap sakti. Sama seperti orang Hindu yang menganggap kaum pertapanya itu sakti. Yang kemudian orang-orang fakir yang dikira sakti ini malah memamerkan kesaktian mereka di tempat umum, seperti kemampuan melayang, makan beling, debus, dan sebagainya yang di era modern ini kita kenali jika itu semua adalah hoaks dan trik belaka. Nah, dengan demikian teman-teman pada akhirnya membuat masyarakat terkagum-kagum dengan karomah palsu yang mereka lihat itu. Akhirnya kemudian mereka menghormati orang-orang yang dianggap sakti itu dan kemudian meminta doa, minta berkat, ngalap berkah, dan lain sebagainya. Bahkan sampai seperti yang video sudah kita bahas sebelumnya, sampai disembah malahan seperti itu.
Nah, ini buat yang belum menonton sangat direkomendasikan untuk menonton episode yang sebelumnya itu ya. Ya pastinya setelah selesai video ini seperti itu. Nah, teman-teman, budaya dan mental inilah yang melekat pada kultur masyarakat kita pada akhir ini. Yang membuat kenapa kita begitu terobsesi dengan kesaktian dan hal-hal mistik dan klinik. Nah, ada satu variabel lagi yang lekat dengan fenomena ini, yakni sebuah anggapan bahwa apabila orang soleh atau ahli ibadah atau orang yang dianggap suci lantas kemudian bertindak atau berperilaku seperti perilaku yang seharusnya ada pada orang-orang yang kurang waras atau bahkan memang didiagnosa kurang waras secara medis, maka perilaku orang-orang yang dianggap soleh seperti itu, orang kurang waras itu ditafsirkan sedemikian rupa sebagai bentuk ilham dari Tuhan. Dalam artian begini teman-teman, misalkan ya, contohnya ya, ada orang yang dianggap soleh oleh masyarakat. Apakah dia itu ahli ibadah, ahli zikir, dan lain sebagainya. Nah, walaupun dia secara medis didiagnosa mengalami gangguan mental, apakah halusinasi dan sebagainya, maka semua tindakan yang melampaui norma-norma masyarakat yang dilakukan oleh orang itu kemudian dianggap wajar dan bernilai penuh hikmat. Jadi jika ada orang soleh yang kemudian berbicara ngelantur, maka ucapan ngelantur itu dianggap penuh hikmat dan akan ditafsirkan dan ditakwilkan sedemikian rupa agar diterima oleh kita-kita yang waras. Padahal secara medis dia telah didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Atau misalkan ada orang yang dianggap soleh, kemudian ngaku punya peliharaan macan gaib. Sontak kita kemudian percaya dengan pengakuannya karena kita menganggap dia itu adalah orang soleh, orang suci. Dengan premis bahwa orang suci atau orang soleh yang seperti ini itu tidak mungkin berbohong. Dan memang sebenarnya dia tidak berbohong teman-teman. Karena mungkin macan gaib yang dia lihat itu adalah efek dari penyakit halusinasi atau skizofrenia yang diidapnya itu. Yang mana dia merasa itu nyata, namun secara medis itu kan bentuk dari gangguan jiwa kan seperti itu. Nah masalahnya teman-teman, kita sebagai masyarakat awam yang waras, yang sudah kadung menghormati atau mengkultuskan orang suci itu, membuat kita tidak berani mengatakan jika dia itu mengidap sakit gangguan jiwa atau halusinasi atau skizofrenia. Kita tidak berani mengatakan bahwa dia itu ngelantur, tapi kita katakan bahwa ucapan dia itu mengandung hikmat, di mana harus ditakwilkan dan ditafsirkan sedemikian rupa. Kita juga tidak berani mengatakan jika tindakan tingkah lakunya itu aneh. Tapi kita katakan bahwa tingkah lakunya itu harus dipahami secara hikmah. Dan kita orang awam dianggap tidak memahami rahasia di balik itu semua. Karena dengan mengatakan bahwa orang yang dianggap soleh itu dengan anggapan bahwa dia itu mengalami gangguan jiwa, itu dipahami perilaku yang tidak beradab, yang dikira akan mendatangkan kualat. Sehingga dikatakanlah bahwa kondisi gangguan mental seperti ucapan ngelantur dan perilaku yang melampaui norma masyarakat oleh beliau itu terjadi karena beliau itu dianggap telah menduduki atau mencapai derajat tertentu yang membuatnya dapat bertindak dengan tindakan yang tidak dapat dipahami karena kita dianggap masih di level bawah, masih awam seperti itu. Sehingga perilaku nyeleneh dan melampaui norma-norma masyarakat oleh tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh yang dianggap suci itu, bagi kita harus dipahami sebagai tindakan penuh hikmat. Karena kita tidak berani secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya itu kurang waras, tidak waras, mengidap halusinasi dan skizofrenia dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pertama, statusnya itu sebagai orang yang soleh, dihormati ataupun orang yang suci. Dan yang kedua, karena hal itu dianggap kurang beradab dan bisa mendatangkan kualat seperti itu. Nah teman-teman, fenomena ini kemudian disebut theomania atau divine madness, di mana seseorang itu dianggap telah mencapai level tertentu karena latihan spiritual, baik itu bertapa atau riyadhah, zikir dan sebagainya, yang dilakukannya yang membuat dia bertindak seperti orang kurang waras atau tindakan-tindakan melampaui norma masyarakat. Dan masyarakat menganggap perilaku anehnya itu sebagai bentuk ilham dari Tuhan atau perilaku yang penuh hikmat. Jadi ada perbedaan yang kontras di sini teman-teman. Yakni jika yang kurang waras itu adalah orang yang biasa, maka dia dianggap ODGJ, orang gila. Namun jika itu terjadi kepada orang yang dianggap soleh, yang dianggap sakti, suci, dan terhormat, maka masyarakat akan melihat dengan sudut pandang lain dan menganggap kondisi itu terjadi dan menimpa tokoh itu sebagai bentuk campur tangan Tuhan. Inilah yang disebut dengan theomania. Dan ini teman-teman ada di hampir semua agama. Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan dalam masyarakat Islam. Nah, tapi mohon diperhatikan teman-teman bahwa di sini bukan berarti saya menyinggung atau merendahkan orang-orang yang Anda anggap soleh dan suci itu, di mana secara zahir memiliki kondisi seperti itu. Karena jika Anda menganggap saya mengatakan bahwa orang yang Anda hormati itu gila, maka sebenarnya Anda sendiri yang telah melecehkan orang yang Anda hormati itu. Karena Anda sendiri menganggap jika beliau yang Anda hormati itu mengalami gangguan jiwa, gila dan sebagainya seperti itu. Nah, makanya di sini kita tidak membahas tokohnya ya, tapi yang kita bahas adalah fenomenanya. Terlepas apakah dia beneran mengidap penyakit mental atau memang karena pengaruh spiritual.
Dalam Islam sendiri teman-teman, jika ada orang alim, soleh, ahli ibadah yang kemudian qadarullah secara zahir didiagnosa terganggu mental dan jiwanya, maka kita tetap harus menghormatinya. Yang mana yang dihormati itu bukan kondisi medisnya, tapi yang dihormati itu adalah sosok dan pengaruhnya. Yakni jika dia dulu orang yang alim, maka kita tetap harus menghormatinya sebagai orang yang dulu dikenal alim, menghormati ilmunya dan pengaruhnya seperti itu. Jika dulu dia adalah orang yang soleh, ahli ibadah, maka yang dihormati adalah statusnya sebagai orang soleh dan ahli ibadah. Sehingga yang dihormati itu bukan status gilanya, yang membuat sebuah anggapan bahwa semakin gilanya seseorang yang dianggap suci itu, maka semakin berkaromahlah dia. Pun kalau misalkan teman-teman dia bukan orang soleh, bukan orang alim, bukan ahli ibadah, ya kita harus tetap menghormatinya sebagai seorang manusia. Menghormati status basyariahnya, bahwa dia juga manusia sama seperti kita yang tidak boleh dilecehkan dan dihina. Sehingga orang suci atau orang biasa yang kena gangguan mental, gangguan jiwa, sebagai manusia itu derajatnya sama. Diperlakukan dengan sama-sama dihargai dan sama-sama dihormati akan status kemanusiaannya kan seperti itu. Hanya saja teman-teman, pada akhirnya orang soleh, orang alim, ahli ibadah, orang pintar dan sebagainya yang kemudian dia diagnosa gila, itu diperlakukan lebih, itu bukan karena status kegilaannya itu. Akan tetapi karena dia itu dikenang sebagai orang alim, dikenang sebagai orang soleh, sebagai ahli ibadah dan sebagainya, yang karena itulah ia kemudian dihormati, diperlakukan secara lebih kan seperti itu. Oleh karena demikian, maka kita sebagai muslim yang berpendidikan dan telah diberkati dengan ilmu, diharapkan tidak sembarangan mensakralkan orang-orang yang secara fisik ya, sekali lagi secara fisik terlihat soleh, terlihat suci, alim, yang kemudian terlihat aneh atau tidak waras. Jadi kita tidak mudah ditipu dengan orang-orang yang berpakaian jubah, sorban, ngomong ngakunya bisa terbang dan sebagainya, apalagi sampai mengkultuskannya dan pada akhirnya menyembahnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya setidaknya itulah faktor dan sebab kenapa kita begitu terobsesi dengan orang sakti. Karena orang sakti itu dianggap soleh. Dan orang soleh yang sakti itu dikiranya orang-orang pilihan. Serta itu pula yang membuat orang-orang kita kenapa bisa begitu terobsesi untuk menjadi sakti seperti itu. Yang kita harapkan adalah dengan kultur kita yang demikian, jangan sampai Islam sendiri yang ditertawakan oleh orang-orang luar. Padahal nyatanya Islam sendiri yang telah mengontrol kita agar tetap berpikir waras dan cerdas. Wallahu a'lam bisawab. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik share dan like-nya, dan juga klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah mohon undur diri. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.